Halo subscriber, di video ini kita akan belajar perbedaan vektor dan bitmap. Vektor dan bitmap ini adalah dua jenis gambar atau grafis yang bisa ditampilkan oleh komputer monitor kita ya, atau segala perangkat yang ada monitornya. Bitmap ini juga dikenal sebagai raster ya. Dan yang akan kita pelajari nanti adalah pengertiannya, pengertian dari vektor dan bitmap. Yang kedua adalah contoh penggunaannya, dan yang ketiga format filenya. Yang keempat kelebihan dan kekurangan. Yang kelima adalah software yang digunakan untuk memanipulasi atau membuat gambar vektor dan bitmap. Nah, langsung saja kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu ya. Pengertian dari gambar vektor. Gambar vektor adalah gambar yang terdiri dari bentuk geometris berupa titik, garis, dan lengkungan. Sedangkan pengertian dari gambar raster atau bitmap adalah gambar yang terdiri dari banyak piksel dengan warna-warna yang berbeda sehingga membentuk gambar. Nah, di sini saya sudah menunjukkan satu contoh gambar bitmap yang terdiri dari banyak piksel ya. Kalau kalian lihat, piksel-piksel ini berwarna putih dan biru dan tersusun sehingga membentuk satu gambar ikan yang seperti ini. Memang gambarnya kurang tajam karena dia punya piksel yang rendah. Jadi kalau kita mau gambarnya itu terlihat tajam, dia harus punya kepadatan piksel yang tinggi. Atau kita juga bisa memperkecil atau melihatnya dengan jarak yang jauh, maka nanti dia akan terlihat lebih tajam. Seperti itu. Nah, karena gambar vektor ini terbuat dari garis dan lengkungan, maka dia akan tajam sekali seandainya kita perbesar dan kita tidak melihat pecah sama sekali ya. Sebaliknya pada gambar raster, kalau kita perbesar seperti ini, maka dia akan terlihat piksel-pikselnya ya, atau titik-titik warna yang membentuk gambarnya seperti ini. Sekarang kita akan mempelajari contoh penggunaan gambar bitmap. Nah, gambar raster ini digunakan di berbagai jenis gambar. Yang pertama adalah foto. Foto itu dihasilkan dari sensor kamera. Semua foto itu merupakan gambar raster ya, atau gambar bitmap, karena memang foto itu dihasilkan oleh sensor kamera, dan sensor kamera itu terdiri dari piksel-piksel yang sensitif dengan cahaya dan membentuk gambar yang diproyeksikan oleh lensa. Dan ketajaman foto itu dipengaruhi oleh seberapa besar kepadatan pikselnya ya. Sensor-sensor kamera itu memiliki berbagai ukuran megapiksel ya. Ada yang 8 megapiksel, 18 megapiksel, dan seterusnya. Makin besar, maka makin tajam gambarnya. Mungkin ukuran sensornya juga mempengaruhi selain ukuran pikselnya ya. Tapi kita tidak akan mempelajari itu sekarang. Yang kedua adalah video. Jadi setiap video itu terbentuk dari banyak gambar yang saling bergantian. Jadi ini adalah banyak sekali foto yang kalau kita putar, dia akan bergerak karena video itu terdiri dari banyak foto. Contohnya seperti ini. Jadi video itu merupakan contoh gambar raster. Jadi video itu terdiri dari banyak sekali frame atau foto yang saling bergantian membentuk pergerakan seperti ini ya. Padahal sebenarnya dia adalah foto yang banyak sekali. Dalam satu detik video itu ada 24 frame atau 24 gambar. Ada juga yang 30, 60 atau yang lain-lain, yaitu adalah frame rate atau berapa banyak gambar dalam satu detik. Nah, yang ketiga adalah gambar vektor yang dijadikan bitmap. Ini adalah salah satu contohnya ya. Ini adalah ilustrasi buat sampul buku yang saya buat, yang sudah saya publikasikan di Wattpad ya. Saya membuat ilustrasi ini menggunakan Inkscape. Itu adalah salah satu aplikasi untuk membuat gambar vektor. Memang sebenarnya gambar ini adalah gambar vektor, kemudian saya ubah menjadi JPEG atau menjadi jenis gambar raster karena Wattpad itu tidak mendukung format vektor ya buat sampul gambarnya. Dia hanya mendukung
format JPEG atau PNG kalau nggak salah, yang merupakan gambar raster atau bitmap. Seperti halnya kalau kalian mau upload foto profil buat Facebook, Instagram, atau Twitter, itu dia tidak mendukung gambar dalam format vektor, tapi hanya bisa menggunakan gambar bitmap. Nah, yang selanjutnya adalah 3D render. Nah, sebenarnya objek 3 dimensi itu merupakan vektor karena dia terbentuk dari titik-titik yang menjadi garis dan juga menjadi poligon atau bentuk yang lebih kompleks lagi. Tapi kalau kita sudah render dia dalam bentuk gambar, maka dia berubah menjadi gambar raster atau bitmap. Nah, sekarang adalah contoh penggunaan vektor. Nah, pada gambar vektor ini contohnya macam-macam ya. Ada logo, font, 3D model, game, dan stiker cutting. Ada juga contoh yang lainnya ya. Logo itu terbuat dari vektor karena kita lebih mudah buat mengotak-ngatiknya, dan misalkan kita mau mengganti warnanya, kita akan lebih mudah kalau gambar itu merupakan vektor, dan juga kita bisa membuat bentuk-bentuk yang seperti ini dengan mudah menggunakan vektor karena memang bentuk-bentuk logo itu tidak terlalu kompleks atau terlalu rumit. Tidak ada tekstur atau bagian-bagian yang realistis. Nah, selanjutnya ada 3D model. Nah, seperti yang saya bilang tadi, model 3D itu terbuat dari titik dan garis ya. Jadi dia merupakan objek vektor. Tapi kalau sudah kita render, dia akan menjadi JPEG atau PNG atau format apa saja yang merupakan gambar raster. Nah, yang ketiga adalah game. Nah, pada game beberapa bagian atau beberapa asetnya itu merupakan vektor ya. Misalkan pada video game 2 dimensi itu ada bagian-bagian yang merupakan gambar vektor karena memang pada vektor kita bisa memperbesar atau memperkecil objek itu tanpa pecah ya. Berbeda kalau kita menggunakan gambar raster. Walau begitu, tidak semua bagian pada game itu terbuat dari gambar vektor ya. Misalkan salah satu contoh game yang menggunakan objek raster adalah game Cuphead ya. Aset-aset pada game ini dibuat dari gambar yang dibuat menggunakan kertas dan pensil ya. Kemudian di-scan menggunakan komputer dan dimasukkan dalam gamenya. Jadi dia dianimasikan menggunakan tangan dan kertas ya. Dan pada backgroundnya ini merupakan gambar cat air. Jadi kita bisa menggunakan vektor atau bitmap pada game. Nah, sedangkan pada video game 3 dimensi, aset-asetnya itu terbuat dari model-model 3 dimensi yang juga merupakan vektor ya. Karena memang terbuat dari titik dan garis yang membentuk banyak sekali segitiga yang membentuk objek-objek yang tertentu ya. Nah, selain itu pada game 3 dimensi juga menggunakan gambar raster atau gambar bitmap pada tekstur atau warna-warnanya ya. Itu misalkan di sini ada dedaunan, ini warna hijaunya dan teksturnya ini merupakan gambar bitmap, sedangkan bentuk daunnya sendiri merupakan vektor. Misalkan di sini dia punya tatonya ini merupakan gambar bitmap, dan misalkan pada game itu biasanya ada langitnya itu biasanya merupakan foto langit ya, foto langit yang ada awannya atau lukisan langit yang merupakan gambar bitmap atau raster. Selanjutnya ada stiker cutting. Mungkin kalian sudah kenal dengan stiker yang biasa kita jumpai di truk ini ya. Dia ini dibuat dari semacam kertas atau plastik yang dipotong seperti ini ya. Dia punya alat pemotong seperti ini. Nah, kenapa ini merupakan gambar vektor? Karena alat cutting ini memotong kertas atau memotong ini stikernya ini berdasarkan garis dan lengkungan pada gambar vektor yang dimasukkan ya. Jadi gambar naga ini merupakan gambar vektor dan mesin ini memotong stiker ini membentuk gambar naga seperti ini. Begitu juga dengan gambar yang lebih kompleks seperti ini. Memang dia punya banyak sekali warna ya, dan setiap warna itu merupakan stiker yang berbeda-beda dan potongan yang berbeda-beda dan ditumpuk sehingga membentuk gambar seperti ini. Ini merupakan jenis gambar vektor. Nah, sekarang kita akan mempelajari formatnya. Pada file format vektor,
dia ada SVG atau Scalable Vector Graphics, CDR itu Corel Draw, file yang dihasilkan dari software Corel Draw. Ada Adobe Illustrator atau AI, itu formatnya Adobe Illustrator. Dan ada juga EPS saya lupa singkatannya. Dan yang terakhir ada PDF. PDF itu adalah Portable Document Format. Sebenarnya PDF ini dikenal sebagai format buat dokumen, tapi dia juga mendukung vektor ya. Jadi kalau kalian mau ekspor gambar vektor kalian ke PDF, dia tidak akan pecah karena gambar vektornya itu tetap menjadi vektor ya. Nah, sekarang format file yang raster, ada JPEG atau JPG. Ini yang paling terkenal ya, kita bisa menemukannya di mana-mana. Ada juga PNG. PNG itu mendukung alpha channel ya, atau channel transparan. Jadi kalau kita mau ekspor foto yang backgroundnya nggak ada, itu bisa kita gunakan PNG. Yang ketiga adalah GIF. GIF itu bisa bergerak ya, karena kita bisa memasukkan beberapa frame, jadi dia bisa bergerak seperti video tapi tidak ada suaranya, dan juga warnanya kurang bagus ya kalau GIF itu. Selanjutnya adalah WebP. Ini bisa kita jumpai di internet ya, banyak kita jumpai di internet. Yang selanjutnya adalah TIFF. Ini merupakan format gambar dengan kepadatan warna yang tinggi ya. Jadi ini file yang punya warna yang lebih bagus, tapi dia punya ukuran yang lebih besar. Dan selanjutnya adalah PSD, atau ini adalah formatnya Photoshop ya. Dia mendukung banyak layer dan juga fitur-fitur Photoshop lainnya ya. Sekarang kita akan mempelajari kekurangan dan kelebihannya. Kelebihan gambar vektor yang pertama adalah tidak pecah setelah diperbesar. Contohnya adalah gambar ini, kalau saya zoom dia tidak akan pecah ya. Memang contoh gambar yang ini terlalu sederhana ya. Jadi saya akan menunjukkan salah satu gambar yang lain. Ini adalah gambar kucing yang merupakan gambar vektor dibuat menggunakan Blender Grease Pencil. Memang gambarnya ini realistis ya, karena dia punya tekstur yang bagus seperti ini. Tapi dia merupakan gambar vektor. Nah, salah satu contoh lagi adalah gambar ini ya. Ini adalah gambar telepon yang merupakan gambar vektor. Kalau nggak percaya, kita bisa zoom dan dia tidak pecah. Dan formatnya adalah SVG. SVG itu Scalable Vector Graphic. Nah, kok bisa detail seperti ini, kok bisa realistis seperti ini? Itu karena objek vektor itu juga mendukung blur dan efek lainnya ya. Misalkan pada ini seharusnya kinclongnya ini terbuat dari objek lingkaran sedikit seperti ini, kemudian diblurkan. Dia juga ada bagian di sini itu merupakan objek yang diblurkan seperti itu. Atau dia juga bisa terbuat dari gradasi warna. Misalkan seperti ini merupakan gradasi dari warna satu ke warna selanjutnya, membentuk sebuah gambar seperti ini. Memang kalau kita perbesar dia tidak pecah. Yang kedua adalah dapat diganti warna dengan mudah. Contohnya gambar ini, misalkan saya mau ganti warnanya, kita bisa dengan mudah mengganti warnanya seperti ini. Memang pada gambar raster kita juga bisa mengganti warnanya, tapi caranya berbeda dan tidak semudah pada gambar vektor. Yang selanjutnya adalah dapat diedit bentuknya dengan mudah. Misalkan gambar ini mau saya ganti bentuknya, kita bisa tinggal geser-geser seperti ini, maka dia akan berubah bentuknya. Yang selanjutnya adalah ukuran file ringan. Nah, yang saya maksud ringan ini adalah dengan gambar yang bisa diperbesar gede sekali, dia merupakan gambar yang ringan. Ukuran filenya itu ditentukan dari seberapa banyak garis atau objek pada gambar tersebut. Sedangkan ukuran pada gambar bitmap itu ditentukan dari seberapa banyak pixelnya ya. Semakin banyak megapikselnya maka ukurannya akan semakin besar. Nah, selanjutnya adalah kelebihan dari gambar raster. Yang pertama adalah mendukung foto. Jadi semua foto yang dihasilkan oleh kamera itu merupakan gambar raster. Tidak ada foto yang terbuat dari vektor. Yang kedua, memiliki detail dan tekstur yang bagus. Kalau kalian bandingkan dari gambar ini, gambar lukisan dan foto
dan ini merupakan gambar raster. Dia lebih punya detail yang bagus kalau dibandingkan dengan gambar vektor seperti ini. Karena biasanya dengan aplikasi menggambar raster itu punya brush atau kuas yang meniru kuas beneran. Misalkan dia meniru cat air beneran dan itu bisa sangat realistis ya. Nah, yang ketiga adalah ada di mana-mana. Seperti yang saya bilang tadi, foto bitmap itu ada di mana-mana ya. Misalkan kalau kita buka Instagram, semua foto atau semua gambar yang ada di sana itu merupakan gambar bitmap. Kalau kita buka Twitter atau Facebook itu juga sama. Hampir semua gambar di internet itu merupakan gambar bitmap. Nah, sekarang adalah software vektor dan raster. Nah, untuk software buat vektor ada Adobe Illustrator. Ini dari Adobe ya. Yang kedua adalah CorelDRAW. Yang ketiga Inkscape. Inkscape ini gratis ya. Dan yang keempat adalah Blender. Blender ini buat 3 dimensi ya, tapi dia juga mendukung 2 dimensi menggunakan grease pencil, dan kita bisa menggunakan itu buat bikin animasi atau ilustrasi 2 dimensi. Yang selanjutnya adalah Affinity Designer. Ini adalah alternatif dari CorelDRAW atau Adobe Illustrator. Dan ada juga Adobe Animate. Adobe Animate ini adalah software buat bikin animasi 2 dimensi ya, dan gambarnya itu terbuat dari vektor. Nah, sedangkan yang software raster itu ada Adobe Photoshop. Dia bisa digunakan buat mengedit foto atau menggambar. Yang kedua adalah Corel Painter. Yang ketiga adalah GIMP. Ini gratis ya. Dan selanjutnya Affinity Photo. Dan yang terakhir ada Krita. Krita ini buat menggambar dan dia gratis ya. Sebenarnya masih ada banyak lagi. Itu adalah perbedaan dari gambar vektor dan bitmap ya. Terima kasih sudah menonton video saya sampai sini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan tonton juga video saya yang lainnya. Sampai jumpa.